Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, di video kali ini saya akan membahas custom room MIUI di Poco X3 Pro, atau mungkin akan sedikit mereview dan melihat fitur-fitur tambahan di custom room ini. Dan untuk custom roomnya sendiri di sini adalah MIUI Go yang terakhir update. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan roomnya. Ya, jadi ini adalah tampilan awal dari custom room MIUI Go Plus, dan untuk tampilan awalnya ini menurut saya sudah sedikit lebih mainstream, karena untuk tampilannya ini sudah berani tampil beda dari custom room MIUI yang lainnya, terutama pada bagian temanya ini. Dan untuk tema bawaan di sini sudah tersedia 4 tema dari bawaan custom roomnya ini. Kemudian untuk tampilan pada bagian control center di sini tampilannya sudah menggunakan versi yang terbaru. Dan untuk custom room ini juga sudah tersedia warna monet. Lalu kita lihat pada bagian tentang ponsel. Untuk tentang ponselnya seperti ini, kita lihat dulu di bagian keseluruhan spesifikasi. Untuk versi Android di sini masih Android 12. Dan untuk update keamanan Androidnya di sini berada di bulan 7 tanggal 1 di tahun 2022. Kemudian untuk kernel di sini masih menggunakan kernel Perl. Kemudian kita lihat untuk bagian fitur-fiturnya. Untuk bagian fitur kita lihat dulu di bagian tampilan. Untuk di bagian tampilan di sini untuk refresh rate masih belum tersedia 90 Hz. Kemudian kita lihat pada bagian notifikasi dan pusat kontrol. Di bagian ini kita lihat pada bagian bilas status. Untuk tampilan seperti ini sekilas masih sama seperti fitur yang berada di MIUI 13 Global. Dan di sini ada sedikit fitur tambahan, yaitu pada bagian gaya status bar. Untuk gaya pada bagian ini sudah disediakan 6 gaya status bar. Coba kita lihat untuk style yang satu. Di sini ada perubahan pada bagian status barnya ini. Sebentar. Kita coba lagi ubah ke bagian style 3. Nah, untuk bagian style 3 di sini juga sudah berubah, tampilannya seperti ini. Dan untuk gaya status bar ini menurut saya cukup menarik dan jarang ditemukan di fitur custom room MIUI yang lainnya. Oke, cukup bagus. Lalu di sini juga ada fitur di bagian screenshot. Kita coba lihat. Pada bagian screenshot ini kita bisa menambahkan frame pada bagian pinggiran screenshotnya ini. Nah, seperti ini. Dan fitur ini masih belum ada di MIUI 13 Global. Fiturnya ini cukup bagus. Jadi menurut saya cukup menarik untuk mempercantik tampilan screenshot. Kemudian pada bagian layar utama di sini untuk launchernya sepertinya tidak menggunakan Poco Launcher. Dan untuk di bagian layar utama ini ada tambahan fitur di kecepatan animasi seperti ini, yang dimana untuk di MIUI 13 Global itu belum ada. Lalu untuk susunan layar utama juga di sini sudah tersedia yang cukup banyak. Kemudian untuk kameranya sendiri di sini menggunakan kamera yang Leica atau kamera Xiaomi yang terbaru itu yang bersama Leica. Dan untuk fitur kamera ini di sini biasa saja, cuma ya ada tambahan watermark Leica-nya seperti itu. Lalu untuk di bagian kamera ini pada kamera belakang semuanya berjalan normal. Di pemutaran video di sini berjalan tidak ada kendala. Dan untuk di bagian kamera ini saya menemukan bug, yaitu pada bagian mode malam hari ketika kita melakukan selfie, kameranya ini akan langsung force close. Ya, jadi itu saja untuk bug di bagian kamera ini. Lalu untuk performa di custom room ini ketika saya tes menggunakan Antutu Benchmark, skornya ini menurut saya cukup tinggi karena mendekati angka 600 ribuan. Dan untuk skor ini menurut saya cukup bagus untuk ukuran custom room MIUI, yang dimana untuk MIUI itu menurut saya cukup berat jika dibandingkan dengan custom room AOSP. Dan ketika saya tes game pun di game PUBG Mobile di sini menurut saya ya untuk gameplaynya berjalan sangat mulus. Dan untuk frame drop di sini sangat minim sekali. Ketika saya bermain game PUBG Mobile ini di beberapa match, saya belum menemukan frame drop di settingan smooth extreme. Karena di custom room ini belum terunlock untuk 90 fps. Dan untuk suhu yang dihasilkan ketika bermain game ini menurut saya suhunya cepat naik atau cepat panas ya. Jadi saran saya untuk kalian yang ingin menggunakan custom room ini dan bermain game, ya harus pakai cooling saja biar performanya ini lebih stabil.
Dan untuk giroskop di room ini tidak ada kendala ya. Jadi untuk giroskop aman, tidak ada bug. Dan untuk game yang lainnya di sini saya belum mencoba karena di sini saya hanya mencobanya di PUBG Mobile saja. Lalu untuk game turbonya di sini saya tidak tahu ya ini menggunakan versi yang terbaru ataupun versi yang lama. Dan untuk tampilan game turbonya seperti ini saja. Dan untuk di pengaturan game turbonya juga di sini biasa saja, tidak ada yang berubah atau tidak ada fitur yang spesial. Ya, jadi untuk gameplay di PUBG Mobile menurut saya ini sudah sangat bagus dan sangat cocok ya bagi kalian yang sudah kompetitif untuk bermain game PUBG Mobile di custom room ini. Lalu untuk penggunaan baterai di custom room ini menurut saya terbilang cukup boros. Ya karena untuk custom roomnya ini juga performanya terbilang cukup tinggi. Untuk SOT yang saya hasilkan di room ini berada di angka 6 jam. Dengan pemakaian yang menurut saya ini tidak terlalu berat. Tapi untuk SOT menurut saya tidak harus dijadikan patokan di sebuah custom room. Apalagi untuk HP yang sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih. Ya jadi wajar-wajar saja jika baterainya itu terasa boros atau tidak sesuai dengan waktu pertama kita membelinya. Lalu untuk bagian multitasking di custom room ini menurut saya sudah baik, tidak ada masalah. Dan untuk aplikasi yang ringan seperti ini, seperti aplikasi sosial media, aplikasi TikTok, dan untuk game pun di sini sudah jarang ada yang memulai ulang. Ya jadi untuk custom room ini menurut saya sudah sangat bagus bagi ukuran custom room UI. Untuk performanya sudah sangat cepat dan untuk fitur-fiturnya juga di sini sudah cukup lumayan menarik. Lalu untuk kekurangan di custom room ini menurut saya yaitu saja sih untuk suhunya ini cepat sekali panas. Jadi saya sarankan untuk menggunakan fan cooler ketika bermain game. Ya jadi untuk pembahasan custom roomnya sekian terlebih dahulu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom roomnya ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.